Keperawatan di Stikes Indonesia Maju semester 2A. Saya di sini akan menjelaskan materi psikologi tentang masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir mulai lebih dari 61 tahun. Late adulthood atau over 65. Masa dewasa akhir mulai dari umur 61 tahun sampai 64 tahun. Young old mulai dari 65 tahun sampai 74 tahun. Old mulai dari 75 tahun sampai 84 tahun. Oldest dari umur 85 tahun sampai ke atas. Ageism adalah prejudice atau diskriminasi berdasarkan usia yang dimiliki. Contohnya, orang yang lanjut usia lemah, tidak produktif, tidak aktif secara seksual, dan marah. Primary aging adalah proses penurunan kondisi tubuh secara bertahap yang berlangsung sepanjang rentang kehidupan dan tidak dapat dihindari. Secondary aging adalah proses penurunan kondisi tubuh sebagai hasil dari penyakit, gaya hidup, pengrusakan tubuh, dan dapat dicegah. Functional age adalah seberapa baik seseorang berfungsi dalam lingkungan fisik dan sosial dibandingkan orang yang berada pada usia kronologikal yang sama. Mental and behavior problems. Dementis adalah penurunan dalam fungsi kognitif dan tingkah laku akibat disfungsi otak, lalu biasanya ditandai oleh pikun. Alzheimer adalah gangguan pada otak yang progresif ditandai oleh penurunan yang irreversibel dalam memori, inteligensi, kesadaran, kontrol terhadap fungsi tubuh, sehingga penyakit Alzheimer tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan kematian. Parkinson adalah gangguan neurologis yang irreversibel serta cepat, ditandai dengan tremor, gerakan melambat, kaku, dan serta posisi tubuh yang tidak stabil. Depresi seringkali dijumpai oleh lansia. Banyak yang merasa depresi sebagai hasil dari penurunan fisik dan emosional. Lifelong learning dapat menjaga orang lanjut usia agar mentally alert. Program edukasi bagi older adults semakin berkembang. Fokus pada partikel sosial atau pendidikan yang lebih serius. Older adult atau dewasa yang lebih tua belajar dengan lebih baik jika materi dan metode disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usia ini. Coping terhadap stres. Problem fokus menyelesaikan masalah biasanya digunakan oleh adult secara umum. Emotional fokus melakukan emotional adjustment terhadap masalah yang dihadapi, lalu bukan menyelesaikan masalahnya. Biasa dilakukan oleh all adult. Agama memberi kontribusi besar dalam melakukan emotional fokus coping. Lifestyle dibagi menjadi 3. Pertama, family focus 100% untuk keluarganya. Kedua, balance investment, seimbang waktu bekerja dan waktu untuk sendirinya. Ketiga, serious leisure, 100% untuk dirinya sendiri dan hanya untuk bersenang-senang. Personal relationship, relasi sosial itu sangat penting. Hubungan, persahabatan, dan kedekatan saudara kandung semakin meningkat. Social control teori. Menurunnya kontak sosial tidak menjadi masalah selama terdapat support sosial yang stabil dari konvoi sosialnya, misalnya keluarga ataupun sahabat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it